Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat bagi generasi muda penerus bangsa yang cerdas dan berakhlakul karimah di tengah masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Pada video sebelumnya telah saya jelaskan mengenai pembelajaran menulis cerita pendek menggunakan model DLS (Discovery Learning and Kinetic) dengan berbantuan media foto berseri lingkungan sekitar hasil kamera gawai. Pada kesempatan ini saya akan lebih menjelaskan secara detail mengenai langkah-langkah menulis cerita pendek menggunakan media foto berseri lingkungan sekitar hasil kamera gawai. Di sini sudah ada 6 foto yang berurutan. Ada 6 foto berurutan dimulai dari seorang anak kecil yang akan naik sepeda, dilanjut dengan bertemu dengan temannya, bermain bersama, terjadi pertengkaran, perebutan permainan, saling memaafkan, dan akhirnya kembali ke rumah masing-masing. Media foto berseri lingkungan sekitar hasil kamera gawai ini berfungsi untuk membantu mempermudah penulisan cerita pendek. Dalam cerita pendek terdapat struktur. Yang pertama ada abstrak, kedua orientasi, ketiga menuju konflik, keempat komplikasi, 5 resolusi, dan 6 koda. Abstrak ini merupakan intisari dari cerita pendek. Boleh disertakan dan boleh tidak disertakan. Tahap kedua, orientasi. Orientasi ini merupakan pengenalan cerita atau awal cerita. Ketiga, menuju konflik. Ini muncullah suatu permasalahan, muncul masalah-masalah. Yang keempat, komplikasi. Ini merupakan sudah terjadi konflik atau sudah terjadi permasalahan. Ini dapat digambarkan atau terjadi pada foto ini pertengkaran antara kedua anak yang merebutkan permainan. Ini resolusi. Tahap ke-5 resolusi merupakan pencarian solusi. Yang terakhir ke-6 adalah koda. Ini merupakan akhir cerita atau penyelesaian. Kita lanjut dalam langkah-langkah menulis cerita pendek. Kita harus memperhatikan ini, media foto berseri lingkungan sekitar hasil kamera gawai. Sudah berurutan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sudah berurutan. Langkah-langkah dalam menulis cerita pendek. Yang pertama, kita harus menentukan topik. Topik apa yang dilakukan kedua anak ini atau kegiatan ini? Ini merupakan topik persahabatan yang dilakukan oleh kedua anak. Setelah menentukan topik, sudah ketemu topiknya, kita lanjutkan menyusun kerangka. Menyusun kerangka berdasarkan inti-inti cerita. Harus memperhatikan yang pertama, struktur teks cerpen. Kedua, pola urutan foto berseri. Struktur teks cerpen tadi ada 6, abstrak, orientasi, menuju konflik, komplikasi, resolusi, dan koda. Kita harus memperhatikan pola urutan foto berseri ini agar menjadi keruntutan dalam menulis cerita pendek. Setelah menyusun kerangka, kita melakukan pengembangan kerangka. Pengembangan kerangka dengan memperhatikan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik yang telah kalian ketahui ada tema, ada tokoh dan penokohan, ada alur, ada latar, ada sudut pandang, dan ada amanat. Sedangkan ekstrinsik ada sosial budaya, ekonomi, dan lain-lainnya yang menjadi unsur pembangun di luar cerita yang ditulis. Selain unsur intrinsik dan ekstrinsik, kita harus memperhatikan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan telah kalian pelajari mengenai majas atau makna konotatif dan lain-lainnya. Setelah mengembangkan kerangka, kita terus menuju penulisan cerpen hingga selesai, hingga menjadi cerpen utuh. Setelah itu kita melakukan penyuntingan. Menyunting dengan memperhatikan ini, struktur teks cerpen, pola urutan foto berseri, unsur intrinsik dan ekstrinsik, dan kaidah kebahasaan. Setelah melakukan penyuntingan, diharapkan menjadikan cerpen itu bagus dan kualitas baik. Apabila kalian telah mengetahui konsep dan sudah berlatih dengan jam terbang yang tinggi mengenai
praktik menulis, tentunya kalian tidak mengalami kesulitan dalam menulis cerita pendek. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.